Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 2205076020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, pengertian folklor, yang kedua, ciri-ciri folklor, yang ketiga, jenis-jenis folklor. Baik, yang pertama, pengertian folklor. Pengertian folklor merupakan bentuk serapan dari kata bahasa Inggris yaitu folklore. Menurut Alan Dundas, kata folklore merupakan kata majemuk yang berasal dari 2 kata dasar, yaitu folk dan lore. Kata folk berarti sekelompok yang memiliki ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Sedangkan lore adalah kebiasaan atau tradisi dari folk yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, atau melalui suatu tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Yang kedua, ciri-ciri folklore. Ciri-ciri folklore ada 9, yaitu yang pertama, penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan dengan lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua, bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif, tetap, atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Penyebaran melalui lisan membuat folklore mudah mengalami perubahan, akan tetapi bentuk dasarnya tetap bertahan. Yang keempat, bersifat anonim, artinya pembuat sudah tidak dikenali lagi orangnya. Yang kelima, biasanya mempunyai bentuk pola kata-kata pembuka folklore. Misalnya, menurut Syahibul Hikayat, menurut yang empunya cerita, atau dalam bahasa Jawa misalnya dalam kalimat anuju sawijan dina, pada suatu hari. Yang keenam, mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif. Cara rakyat misalnya berguna sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan cerminan keinginan terpendam. Yang ketujuh, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini terutama berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Yang kedelapan, memiliki milik bersama kolektif dari masyarakat tertentu. Yang kesembilan, umumnya bersifat lugu atau polos sehingga seringkali kelihatan kasar atau terlalu sopan. Hal ini disebabkan banyak folklore merupakan proyeksi atau cerminan emosi manusia yang jujur. Selanjutnya, jenis-jenis folklore. Jenis-jenis folklore ada 3, yaitu folklore lisan, yang kedua folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Yang pertama, folklore lisan. Folklore jenis ini dikenal sebagai fakta mental yang meliputi yang pertama, bahasa rakyat seperti logat bahasa, slang, bahasa tabu, atau otomatis. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Yang ketiga, pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang keempat, sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Yang kelima, cerita prosa rakyat, yaitu mite, legenda, dan dongeng seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, dan lainnya. Yang keenam, nyanyi rakyat. Yang kedua, folklore sebagai lisan. Folklore ini dikenal juga sebagai fakta sosial yang meliputi yang pertama, kepercayaan atau tahayul.
Yang kedua, permainan dan hiburan rakyat setempat. Yang ketiga, teater rakyat seperti lenong, ketoprak, dan ludruk. Yang keempat, tari rakyat seperti tayuban, donger, jaran kepang, dan ngibing. Yang kelima, adat kebiasaan seperti pesta, selamatan, dan hitanan. Yang keenam, pesta rakyat tradisional seperti bersih desa dan marungut. Yang ketiga, folklore bukan lisan. Folklore ini dikenal sebagai artefak, yaitu arsitek bangunan rumah yang tradisional, seni kerajinan tangan tradisional, pakaian tradisional, obat-obatan rakyat, alat musik tradisional, peralatan dan senjata yang khas tradisional, makanan dan minuman khas tradisional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.